sampai selama-lamanya. Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program ini, yaitu menemani saudara-saudara untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah siaga di dalam Tuhan, yang kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat 30, 31 dan 32. Tema kita pagi ini adalah siaga di dalam Tuhan, diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30, 31, 32, dan saya bacakan saja saudara-saudaraku firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan berkata demikian, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, sedemikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah siaga di dalam Tuhan. Saya ulangi saudaraku, bahwa kerajaan Allah adalah bukan soal makan minum. Kerajaan Allah bukan soal materi, bukan soal mobil, rumah, deposito yang banyak, bukan soal status sosial yang tinggi, tetapi bicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya ulangi, kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan untuk kita doakan hadir tiap-tiap hari dalam pribadi kita, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan adalah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada jaminan yang pasti bahwa seorang pengikut Kristus, sekalipun secara materi tidak memiliki materi yang cukup, yang melimpah, tetapi dia bisa memiliki damai sejahtera dan sukacita yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti sepanjang hari. Itu jaminan yang luar biasa, saudara. Karena apa? Karena hal ini tidak bisa dibeli di supermarket, tidak dijual di mal-mal. Ini hanya ada di dalam hadirat Tuhan, hanya ada di dalam pribadi Tuhan. Dan ketika kita menerima beliau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam persekutuan yang tidak terputus dengan beliau, dengan Tuhan itu, maka damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu menjadi bagian utama. Tanda bahwa hubungan kita, konektivitas kita dengan Tuhan itu benar. Tetapi kalau ada penghalang antara persekutuan kita dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan ada sekatan, maka damai sejahtera dan sukacita itu terputus. Halo? Saya berharap saudara pagi ini memiliki damai sejahtera, sukacita itu. Tetapi kalau tidak, inilah saatnya kami menemani saudara supaya saudara memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Memiliki persekutuan kembali dengan Tuhan. Cirinya adalah ada damai sejahtera dalam hati kita. Ada sukacita tak terperi. Bukan seperti yang dunia berikan, tetapi sukacita dalam roh saudara. Sukacita di dalam hati, di dalam roh kita yang mengalir melalui panca indera kita, dari senyum kita, dari cara duduk, cara berdiri, cara berjalan kita, memancarkan satu sukacita yang susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Halo, selamat pagi, salam. Ya. Dan kita bicara tentang siaga di dalam Tuhan. Tema kita pagi ini, siaga di dalam Tuhan. Ayat 30, Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Jadi saudara, Tuhan datang hanya untuk satu tujuan. Dari awal sampai akhir tujuannya hanya satu, menyelamatkan roh, jiwa, tubuh kita
melalui persekutuan Roh Kudus, baca firman Tuhan, dan memperkatakan, merenungkan, melakukan, bertindak hati-hati seturut kebenaran firman Tuhan. Tujuannya adalah roh, jiwa, tubuh kita kembali ke rancangan semula. Tak bercacat celah, kudus adanya. Nah, untuk itu hanya bisa diperbarui melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada pihak lain yang bisa intervensi hal ini. Hanya pribadi yang bersangkutan datang kepada Tuhan secara iman pribadi, datang kepada Tuhan, kemudian menyerah kepada Tuhan. Berseru, bersekutu dengan Tuhan. Sampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Mudah bukan? Ya, memang mudah. Tetapi tidak mudah bagi Tuhan. Karena Tuhan harus mati untuk membuat hal ini menjadi nyata dalam hidup kita. Dan dari pribadi kita membutuhkan respon yang positif, membutuhkan komitmen, membutuhkan disciple, disiplin dari diri kita. Supaya apa yang sudah Tuhan buat menjadi nyata dalam hidup kita. Dan itu namanya iman. Iman terhadap apa yang Tuhan telah lakukan supaya hal itu menjadi kenyataan dalam pribadi kita secara nyata. Nah, kalau begitu, apakah hal ini bisa dialirkan kepada yang lain? Bisa. Kita bisa mempengaruhi suasana yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, melalui ada yang namanya dampak. Dampak itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Demikian juga orang yang putus asa, orang yang takut, orang yang sudah frustasi. Tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dampaknya bisa kita lihat di dalam hidup orang itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita belajar dengan tema yang penting, karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Dan kalau kita tidak menjaga memeliharanya dengan disiplin, dengan komitmen, maka aliran itu akan terputus. Kita tidak hidup dalam roh berjaga dan berdoa di dalam Tuhan, maka ada yang menyelip, ada sekatan antara kita dengan Tuhan, dan itu akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita surga yang harusnya menjadi bagian kita. Kita menerimanya secara gratis, tetapi Tuhan tidak mendapatkannya secara gratis. Oleh karena itu ini hanya bisa diambil, didapat oleh pribadi-pribadi yang lapar dan haus akan kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kalau begitu saudara-saudara, apa yang bisa menghambat damai sejahtera sukacita Tuhan ini? Ya. Dan yang membuat damai sejahtera sukacita surga itu tidak bisa mengalir kepada kita, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan harus dibuang. Karena hal itu menghalangi, mendukakan Roh Kudus. Nah, karena damai sejahtera sukacita kerajaan Allah itu datangnya dari melalui Roh Kudus, maka ketika Roh Kudus didukakan dalam hidup kita melalui roh tidak mengampuni, melalui amarah, melalui pertikaian, melalui fitnah, melalui yang suka gosip dan sebagainya, kita tidak memperkatakan firman Tuhan, ya, tetapi kita memperkatakan perkara-perkara yang bukan firman Tuhan, maka damai sejahtera sukacita Tuhan itu akan terputus. Dan itu mendukakan roh Allah. Nah, sebaliknya supaya kembali damai sejahtera sukacita Allah itu mengalir dalam hidup kita, kita harus mengakui semua kelemahan, semua kebiasaan yang tidak baik ini yang mendukakan Roh Kudus Allah. Dan akhirnya kita akan kembali, ciri khas bahwa kita sudah tersambung kembali, ya. Kita sudah kembali online dengan Tuhan, yaitu kalau kita sudah kembali dipenuhi dengan cintanya. Sehingga tidak ada apapun ketika kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan salam damai sejahtera, kita melepaskan segala hal yang merintangi itu, mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon kepada Tuhan. Oleh Roh Kudusnya, melalui darah Kristus menyucikan, menguduskan kita, melayakkan kita, sekalipun kejahatan kita sudah seperti merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup membuatnya menjadi putih seperti salju. Dan itu tidak bisa disangkal dengan kekuatan kita. Hanya dengan kesungguhan hati
Karena Tuhan Maha tahu apakah kita ini pura-pura atau tidak. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Halo, ada amin? Ya. Jadi ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Karena kita bukan berhadapan dengan pribadi, ya, seperti kepala-kepala pemerintahan yang terbatas sifatnya. Tetapi ini Allah yang tidak terbatas, yang duduk berdiri berjalan 24 jam. Dia tahu, saudara, apa saja yang kita lakukan. Bahkan apa yang ada dalam hati kita sebelum kita ucapkan, Tuhan tahu, saudara. Renungkan ini, camkan ini. Kita bisa berbohong kepada si A, si B, kepada atasan kita, ada siapa. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Lah bagaimana caranya bisa kembali kepada persekutuan yang indah dan mesra dengan Tuhan, Pak Pendeta? Hanya dengan satu cara, saudaraku. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut Tuhan. Tidak ada cara lain. Dan itu harus dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan satu kesadaran penuh bahwa kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita mau kembali, ya, mengikuti untuk kembali dari salib menuju kemuliaan, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kita harus imani itu semua diselesaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kembali berjalan mengiring Tuhan langkah demi langkah. Dan semua yang ada dalam hatimu harus di-cut. Manusia lama dengan segala kelakuannya harus dibuang tanpa terkecuali. Sejauh kita tahu, semua harus diselesaikan dari salib Kristus. Tidak ada cara lain. Saya nggak tahu kalau ada hamba Tuhan yang lain mengajarkan tentang hidup mengiring Tuhan yang murah meriah. Tetapi yang saya tahu, selama saya mengiring Tuhan, maka segala ego kita harus diturunkan. Hanya Kristus yang bertahta dalam hati ini. Dan memiliki damai sejahtera, connect dengan Tuhan. Baru damai sejahtera, sukacita surga. Bukan karena masalah materi itu, bukan karena perkara-perkara dunia ini menjadi bagian saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, sederhana, simple, gampang, tetapi tidak gampang bagi Tuhan karena dia harus mati untuk kita. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan hari ini. Kalau ada kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah di antara kita, saudara, datanglah kepada salib Kristus. Mohonlah ampun padanya. Karena itu adalah pekerjaan sejahat. Karena musuh kita bukanlah manusia, darah daging, tetapi segala pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Dan tugas kita adalah datang kepada Tuhan dengan tersungkur. Dan kita mau bencana kita dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita Tuhan. Sehingga damai sejahtera sukacita surga yang tak terberi itu menjadi bagian kita. Dan bagi yang mau, mereka bisa datang kepada Tuhan melalui saudara. Untuk bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Lutut lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan mengakui segala persoalan dosa-dosa yang dulu. Dan memiliki kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan Allah sendiri sebagai sumber dalam hidup kita. Maka damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menjadi bagian kita. Itu adalah ciri utama pengikut Kristus. Tanpa itu semua, saudara, hanya seremonial. Itu hanya agamawi yang mati. Mari saudara, kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga tidak ada apapun aksesoris yang bisa menandingi. Kecuali roh kita dengan roh Tuhan dipersatukan kembali melalui uluran tangan Tuhan 2000 tahun yang lalu, melalui Kristus yang tergantung di kayu salib antara langit dan bumi, dan sudah mengajar, mendidik, mempersiapkan 12 murid. Dan sebelum kembali ke surga, dia mengatakan dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia mendirikan seorang penolong penghibur namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu
adalah sumber kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita langkah demi langkah sampai seluruh kepenuhan Allah menjadi bagian hidup kita. Karena tugas Roh Kudus adalah memeteraikan kita, salah satunya menjelang hari penyelamatan. Yesus akan datang kali kedua di awan-awan, dan Roh Kudus sedang menyiapkan umatnya. Ya, dari awal bertobat, terus menerus bertobat, diperbarui, ya, sampai kita semua memiliki roh berjaga berdoa, sampai kita semua memiliki roh sebagai gadis-gadis darah yang bijaksana, yang berpakaian putih-putih setelah mengakui dosanya, mencucinya dengan darah Kristus, berpakaian putih-putih dan memiliki roh berjaga berdoa, merindukan untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Yang satu merindukan untuk bertemu mempelai laki-laki, yang satu datang sebagai raja-raja di atas awan untuk menjemput saleh-salehnya. Bertemulah di udara, dan terjadilah perkawinan anak domba. Indahnya hal itu terjadi sebelum dunia ini menuju kepada satu titik kesengsaraan besar. Kabar baiknya, hal itu tidak akan terjadi pada saudara dan saya yang memiliki roh, mau berjaga dan berdoa, mempersiapkan diri sebagai anak darah yang bijaksana. Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi bagi yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Bahkan di dunia ini mulai menikmati buah sulung, yaitu damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, dan itu menjadi bagian kita yang percaya. Haleluya. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan pagi ini. Kiranya kalau ada yang menghalangi mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita semua, kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya, karena ada darah Kristus yang siap menyucikan, menguduskannya. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hadiratnya dalam hati yang tulus dan ikhlas. Dan kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan roh pengampunan, hati kita dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita siap memberkati, siap berdamai dengan siapapun. Walaupun tidak mau berdamai, itu pilihan masing-masing. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam program berikutnya. Itu pun kalau Tuhan izinkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.